mapan tuh sudah kuat, makanya sering terjadi mati. Karena apa? Karena maaf karena bukannya norak, karena tidak tahu, tidak punya ilmu. Beli burung bahan cepet-cepet mau diliatin, itu salah. Itu nanti burung Anda bisa mati gitu ya. Nah, jadi memang harus ada proses, karena kan itu burung dari hutan, butuh adaptasi dulu, adaptasi hidup, adaptasi makan kuat. Nah, kemudian baru adaptasi proses penjemuran, mungkin jemurnya di minggu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan lagi. Iya, lo mah gitu. Ya udah lanjut lagi. Kembali lagi di Klinik Murai ASPR, masih bersama saya Nanang dan Pak Mantri Arif. Dengan slogan gitu dong. Dengan slogan murai kualitas, idaman, MB Lover, mania juara. Salam kicau mania, salam MB Lover. Semoga kicau mania sehat, bahagia dengan hobinya. Itu poinnya. Itu bahagia, hobi itu harus bahagia. Seperti kaos ini yang sudah mengudara lama, sekarang ini lagi nih ya, apa? Aktif lagi. Aktif lagi ya. Oke, Pak. Masuk ke pertanyaan dari teman-teman lagi nih, Pak. Ya. Apa tadi mana? Ini enggak ada, udah gue iniin ya. Jadi begini. Ini Bang Nanang nih ya. Langsung dari ini dari Bang Jai @official 2 week ago. Nah, jadi Bang Jai 2 minggu yang lalu. Ya, udah lama juga ya. Ya, aku baca ya. Ya, ini saya lihat pertanyaannya ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Arif ASBR yang bilang murai kualitas, idaman, MB Lover, mania juara. Itu memang ekspektasi tertingginya. Betul. Tapi kita juga harus merangkul semua lapisan. Lapisan murai Lover mania dari akar rumput. Betul, Pak. Ya. Nah, sekarang kembali ke arahnya kemana? Mau buat ke lapangan atau buat hanya bunyi-bunyian di rumah. Tapi tanpa ada pemula tidak ada regenerasi ya. Ya, nah, pasti, jadi Pak. gitu. Jadi kan semua kan patah tumbuh hilang berganti. Iya. Kan begitu ya. Terus kembali lagi di sini. Salam Pak ya. Ini tolong kongsi perawatan murai hutan yang tua. Ya, jadi Bang Jai ini minta tolong dikasih cara perawatan murai hutan yang tua, jinak-jinak giras, agar bunyi. Salam hormat kembali. Salam ya. hormat. Terus gue bilang begini di Klinik Murai ASPR 2 minggu yang lalu. Siap, kita jawab di video selanjutnya. Nah, ini dia hari ini. Ya, ini hari Sabtu, hari dimana semua kicau mania bahagia untuk datang ke tempat latber. Karena latber itu dari hari Senin, Selasa, Jumat, terus sampai hari Sabtu itu adalah latber. Dan kalau kontes itu hari Minggu, ya kan? Makanya semua kebanggaannya kalau juara di hari Minggu. Ya. Kan gitu. Apa contohnya nih hari ini, besok ada ISMM ulang yang tahun jauh yang tiket 25 juta. Nah, kemarin KMM. Ya kan? Nah, itu ekspektasi pencapaian akhir MB Lover mania juara. Kalau gue udah bukan saatnya juara, karena gue udah orang lama. Ya. Saatnya memberikan pengalamannya, pengalaman. Sama memberikan gitu, berbagi rezeki lagi. Ya, betul. Pengalaman itu kan bukan apa, rezeki itu bukan ya hanya supaya bikin apa? Bikin gue semangat di hobi lagi, kan gitu. Tapi yang utamanya adalah sisi hobi bisa jadi rezeki, karena gue dari zaman bujangan tahun 90 sampai tahun 2023 ini gua punya hobi cari rezeki di burung. Amin. Nah, dan 2003 sampai 2023 konsentrasi di murai batu. Nah, terus langsung aja ke sini. Betul. Jadi saya teringat waktu saya di kos-kosan Jogja. Saya dulu di Jogja tahun 90. Hobi saya itu kalau habis subuh saya ke pasar Ngasem. Ya, di situ saya membeli burung murai batu bahan. Nah, hutan ya. Saya masih ingat yang ngejual namanya Lek Hudori.
Lekudori itu orang Purwokerto. Ya. Jadi setiap hari Minggu jam 4 pagi, beliau tuh Lekudori sekarang udah jadi wong sugih tuh. Amin, anaknya itu udah pada sarjana, udah punya showroom mobil. Ya, rumahnya pun saya tahu di daerah Jawa Tengah itu. Nah, itulah dari hobi. Ya, dia berjualan, ya. Akhirnya anaknya sarjana bisa punya showroom mobil. Nah, gue juga dulu seorang mahasiswa. Sekarang anak gue udah kuliah, udah mau lulus. Terus sambil berjualan juga, ya. Jadi berjualan. Nah, tapi ini jadi teringat itu karena dulu saya membeli burung bahan, ya. Burung bahan itu saya dulu ingat tahun 90 saya beli burung di Ngasem pagi-pagi. Harganya saya masih ingat sekitar 50.000 perak. Masih mahal, Pak ya? Ya 50.000 perak. Ya, tapi itu bener-bener nggak kayak sekarang. Masih Sumateraan, bener ya? Iya, asli Sumatera. Saking semangatnya batuk gue ya. Jadi kalau untuk burung bahan, target utamanya adalah hidup. Ya, karena burung itu pasti akan masih gesit, masih liar. Ya, jadi dan kebanyakan penjual itu memberikan zat penenang. Ya, sorry kalau salah ngomong, tapi memang harus dilalui seperti itu. Harus diberikan infus, ya, supaya kuat, ya. Jadi selama di perjalanan, ya, jadi burung bahan itu dia akan kelihatannya tenang, kelihatannya kuat. Ini dari pengalaman saya, yang saya alami, yang saya jalani, ya. Jadi pertama untuk burung bahan sudah bisa hidup aja udah syukur. Alhamdulillah. Itu, Pak. Karena itu burung bahan, ya, jadi harus hati-hati, harus super sensitif kita memperlakukannya. Nomor satu adalah setelah kita membeli burung itu, kita bawa pulang. Ya. Setelah kita bawa pulang, kalau bisa ditaruh di kandang kotak, ya, yang jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil, yang sedang-sedang aja. Ya mungkin ukuran 40 kali 40. Nomor 2 lah ya. Nomor 3. Nomor 3. Terus tangkringannya kalau bisa 1 aja biar bebas dulu, ya. Nah, kemudian harus dikerodong dulu. Full kerodong dulu ya. Harus full kerodong, kemudian diberikan ulet Hongkong dulu. Ulet Hongkong, kita kasih kroto, ya. Campur lah dulu semuanya masuk ya. Jadi karena itu burung baru, ya, jadi harus dikasih murni, Pak. Ulet Hongkongnya dikasih, ya, murni. Tapi dasarnya pakai pur halus, ya, di atasnya. Terus kroto juga begitu, ya. Nah, terus kemudian harus dikerodong, ya. Terus dulu, tidak boleh dimandiin, tidak boleh dilihat-lihat. Jadi hanya digantung di satu tempat, ya. Jadi caranya seperti itu. Juga jangan, nggak usah 2 kali turun naikin, ya. Jadi sekali aja pagi kasih yang banyak, ya. Kasih tuh ulet Hongkong, ya, yang dasarnya pur halus. Dipencet, dicampurin sama pur yang tadi, digerus begini, ya. Terus dikasihin. Terus kalau jangkrik juga begitu, dipencet jangkriknya. Pencet ini. Nah, itu buat minggu kedua, ya kan? Nah, minggu kedua, nah terus kemudian lagi berlanjut minggu ketiga, minggu keempat, dikurangilah porsinya, lebih banyak purnya daripada pudingnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kira-kira 3 minggu, kan tuh burung sudah mapan tuh, sudah kuat. Makanya sering terjadi mati. Karena apa? Karena maaf, karena bukannya norak, karena tidak tahu, tidak punya ilmu. Beli burung bahan cepet-cepet mau diliatin, itu salah. Itu nanti burung Anda bisa mati, gitu ya. Nah, jadi memang harus ada proses, karena kan itu burung dari hutan, butuh adaptasi dulu, adaptasi hidup, adaptasi makan, kuat. Nah, kemudian baru adaptasi proses penjemuran. Mungkin jemurnya di minggu ketiga, ya. Terus kalau sudah sampai penjemuran dengan batasan waktu tertentu, tapi pun dijemur pun nggak bisa dibuka semuanya kerodongnya, bertahap juga, dibuka lagi separuhnya, ya, minggu pertama, minggu kedua dibuka lagi 3/4-nya, ya, minggu ke seterusnya dari latihan dijemur per minggunya itu, ya. Nah, jadi caranya seperti itu untuk burung-burung bahan. Kan tadi nanya itu kan supaya gacor kan? Supaya gacor, kenapa gerabak ya? Nah, iya, ya itu harus begitu. Jadi saya rasa
Itu dulu yang saya berikan solusi dan jawabannya. Semoga ada manfaatnya, dan kalau ada kurang, yang lain yang punya pengalaman silakan bantu kami, tambahkan ke kolom komentar. Dan saya rasa untuk periode kelanjutan jawaban ini nanti akan kita jawab di episode yang selanjutnya. Saya rasa itu aja Bang Nanang dari saya. Tapi maksudnya Pak, kalau pada tadi pertanyaannya Supaya bikin gacor. Berarti itu prosesnya masih emang wajar lah Pak ya? Ya wajar. Hidup aja udah untung. Ya. Mau nangkring aja tenang udah untung. Mau ngeriwik aja udah untung. Ya. Namanya beli burung bahan. Ya kan? Mau bunyi ngeplong aja udah untung. Ya kan? Ini burung bahan. Jadi burung bahan itu yang dia punya adaptasi lingkungan itu hanya sedikit. Jadi jarang malah. Mungkin dari perbandingan 10 ekor burung bahan ya, yang dia punya bakat gacor walaupun dia ini giras, paling hanya 1 dari 10 ekor itu. Jadi yang 9-nya harus proses, dan yang 1 pun juga harus proses. Jadi nanti pada waktunya dengan kesabaran, dengan rutinitas ya, pasti akan bisa rajin dengan sendirinya. Betul. Kan itu dengan perlakuan. Kan lo bukan beli tip recorder. Nah, lo beli burung jinak aja belum tentu juga, apalagi ini punya burung giras, burung hutan. Nah, itu nanti periodenya banyak lagi. Burung hutan seperti apa yang sudah bisa dilombakan, karena banyak yang menipu. Dalam artian apa? Burung hutan itu kemapanan adaptasi lingkungannya lemah ya. Jadi dia harus, kalau versi saya, minimal itu 4 kali ganti bulu kalau mau main ke kontes-kontes ya. Jadi makanya kebanyakan burung hutan gacor, begitu digantang gak ada, gublak. Masih mabung kedua masih begitu, ketiga masih begitu. Nah, makanya perlakuannya harus ekstra. Jadi harus diperkenalkan terhadap lingkungan. Kalau bisa digantung pendek, digantung lalu lalang orang. Kalau sudah mapan dibuka kerodongnya. Jadi itu buat burung hutan memang di situ kelemahannya. Tapi kalau kelebihannya, kalau ketemu burung hutan yang dia mentalnya fighter terus gacor, nah itulah burung idaman gitu. Betul. Ya. Jadi hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Jadi poinnya ikuti prosesnya Pak ya. Ikuti prosesnya. Gitu Bang Nanang. Ya, Bang Nanang KM nih. Bang Nanang Cicau Plus, Bang Nanang The Acar Arena. Media paling apa nak? Nanti lapangannya gantangan termewah se-Indonesia ya. Sedunia, sorry. Oke Pak, berarti langsung kita close aja Pak ya, pertanyaan dari tadi langsung subscriber yang langsung ke HP Bapak ya. Ya. Jadi buat teman-teman halo TikToker, jangan lupa ini kita menjawab pertanyaan dari subscriber dulu, nanti kita jawab pertanyaan dari teman-teman sini ya. Pasti tetap jawaban ini tetap disambungin juga ke sini. Jadi mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Kalau ada mungkin ada kekurangan boleh tambahin. Kalau misalnya ada lebih pengalaman yang mungkin kita ternyata pengalamannya dari teman-teman beda, ya udah dimasukin aja, kita compare. Nanti tergantung dari teman-teman yang mau mengikutinya, itu tinggal di komen pasti ya. Berbeda di komen pasti berbeda ya. Itu pengalaman setiap orang pasti berbeda, jurus setiap orang pasti berbeda. Yang penting tujuannya hasilnya adalah burung juara dan burung jadi gacor. Nah, gitu. Apa sih ada yang ditanya? Nanti belum sini dulu kita tutup dulu Pak. Tutup. Nanti baru kita pertanyaan ini. Ya oke. Oke, terima kasih. Tadi menjawab pertanyaan dari Sohib Pak Arif langsung ya. Ya bukan ini pertanyaan dari subscriber juga ya. Dari Bang Jai official ya. Nah, udah 2 minggu yang lalu baru kita baca ini ternyata. Ya. Jadi poinnya tadi ikutin prosesnya, jalani prosesnya, insya Allah pasti gacor. Iya. Kalau misalkan nggak mau yang gerabagan ini, langsung beli yang udah jadi. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Tetap di Klinik Murai ASPR masih bersama Pak Arif dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.